teman-teman semua, sekarang aku lagi bersama Bu Winnie. Ibu boleh perkenalan dulu nama lengkapnya siapa dan mengajar mata pelajaran apa? Oke. Nama lengkap Ibu Sriwinati SPD, biasa dipanggil Ibu Winnie. Ibu sekarang sebagai guru bimbingan konseling. Karena tema kita kan mengenai bimbingan konseling, mengenai kenakalan remaja. Nah, kami itu punya beberapa pertanyaan. Salah satunya itu, apa sih kenakalan remaja yang paling sering terjadi, termasuk di sekolah ini ataupun di luar sana? Kalau kenakalan remaja sih biasanya karena masalah dalam interaksi sosial ya. Misalnya kayak bullying gitu, terus perkelahian. Ada juga yang melibatkan kayak sedikit kriminalitas gitu ya, misalnya mengambil barang yang bukan haknya atau pencurian gitu, atau apa lagi ya. Kalau selama ini sih yang ibu tangani itu gitu, yang paling itu yang terlibat kayak geng motor tuh, terus penggunaan kayak obat-obatan yang tidak seharusnya. Nah, Ibu boleh nggak sih disebutin kayak faktor-faktor apa aja yang nyebabin si remaja ini tuh melakukan kenakalan remaja? Penyebabnya bisa dilihat secara internal maupun eksternal ya. Kalau internal berarti dari dalam diri siswa itu sendiri. Mungkin dia masih mencari jati diri ya, jadi dia belum punya pendirian, masih mudah terpengaruh, terus belum memiliki prinsip yang dia pegang. Terus kalau dari eksternalnya mungkin juga misalnya dari pergaulan. Jadi dengan siapa dia bergaul itu akan mempengaruhi perilakunya. Terus juga keluarga, ya misalnya keadaan keluarga juga bisa mempengaruhi seseorang itu melakukan suatu tindakan yang bermasalah. Terus pengaruh dari media massa ya, kayak misalnya internet kan sekarang, pengaruh dari internet kan bisa bermacam-macam ya. Apalagi kalau masih kayak kecil. Betul. Jadi jangankan yang masih kecil, yang dewasa aja ya seusia anak SMA, mereka banyak terpengaruh dari informasi-informasi yang berasal dari internet yang belum tentu benar gitu. Misalnya yang hoax atau bahkan melakukan tindakan-tindakan negatif karena mengikuti tren yang sedang ramai di sosmed misalnya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi kenakalan remaja tersebut? Untuk menghadapi kenakalan remaja tersebut, kita harus tahu dulu latar belakang penyebabnya apa. Karena setiap siswa itu walaupun misalnya kenakalannya sama, penyebabnya bisa beda-beda gitu ya. Jadi kita harus menanganinya secara individual. Jadi dicari tahu penyebabnya seperti apa, kronologis kejadiannya bagaimana, terus karakteristik siswanya juga bagaimana. Nanti itu yang menentukan bagaimana sih cara menangani permasalahannya. Terus siapa aja sih Bu yang berkualifikasi untuk memberikan bimbingan pada kenakalan remaja tersebut? Kalau di sekolah sih yang berkualifikasi adalah guru BK ya, guru BK yang telah menempuh pendidikan sesuai bidang ilmunya, yaitu bimbingan konseling atau psikologi pendidikan. Gitu. Mungkin kalau di sekolah guru BK juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya wali kelas, kesiswaan, sampai ke guru mata pelajaran, dan sampai ke kepala sekolah. Orang tua siswa juga dilibatkan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan kepada para remaja. Waktu yang tepat sebenarnya nggak ada waktu yang tepat ya, jadi kapan saja bisa gitu. Tapi sebaiknya sih kita memberikan bimbingan itu harus mengetahui dulu kebutuhannya. Jadi remaja itu dia butuhnya apa. Jadi kita memberikan bimbingan yang memang relate dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya Bu, di mana biasanya kenakalan remaja dapat terjadi? Kenakalan remaja bisa terjadi di mana saja, bisa di lingkungan rumah, bisa di sekolah, bisa atau di masyarakat. Ya Bu. Masih Bu. Ya. Bu, jadi kan tadi udah membahas tentang kenakalan remaja, tapi
penting apa sih Bu? Kenakalan remaja itu pentingnya itu untuk si para remaja itu biar apa sih? Jadi kenakalan remaja itu penting enggaknya gimana? Jadi melalui kenakalan remaja itu mereka belajar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang keliru gitu. Terus hal-hal yang tidak sesuai. Kalau misalnya mereka terlanjur melakukan kenakalan remaja dan mereka harus belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau mereka berhasil mengatasi kenakalan itu, insya Allah kedepannya mereka akan menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih bijak gitu menghadapi berbagai permasalahan hidup. Kalau bimbingan dalam remaja itu pentingnya apa? Bimbingan remaja itu bagi remaja itu sangat penting karena tidak semua remaja itu mengetahui potensi dirinya. Kan ada juga yang belum tahu ya bakat minatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Terus banyak juga remaja yang belum tahu bagaimana sih kalau ada permasalahan dalam hidupnya, gimana cara mereka menyelesaikannya. Nah, disitulah pentingnya peran bimbingan. Jadi bimbingan itu membantu supaya remaja bisa mengembangkan potensinya secara optimal dan membantu siswa juga belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau misal ada remaja nih melakukan kenakalan, sanksi apa sih yang membuat mereka tepat untuk bisa mereka itu sadar kalau mereka itu salah? Sanksinya kalau di sekolah sih sebenarnya kita ada tata tertib ya. Jadi tata tertib itu dibuat supaya siswa bisa memiliki perilaku yang baik. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran ya patokannya sanksinya kembali ke tata tertib atau yang tertera di buku saku ya, kan kalian punya buku saku. Tapi sebenarnya supaya kesalahan si remaja itu menyadari kesalahannya itu bukan dengan cara dinasehati, karena remaja itu nggak suka kalau dinasehati, benar nggak? Pernah dikasih tahu. Nah, kita harus membangkitkan kesadaran mereka sendiri. Jadi supaya gimana guru BK itu mengarahkan supaya siswa itu sadar, oh yang saya lakukan itu salah. Nah, itu kalau mereka sudah sadar, oh saya itu salah ya, misalnya melakukan suatu kenakalan. Terus oke, kalau gitu selanjutnya bagaimana? Nah, itu dikembalikan lagi kepada siswa, karena kalau solusinya muncul dari siswa itu sendiri, maka dia akan lebih bertanggung jawab atas pengambilan keputusan itu. Beda kalau misalnya dikasih tahu, kamu harus gini ya, kamu harus gitu, biasanya nggak akan menurut, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri, oh iya ya, berarti saya tuh harus begini ya, dia akan lebih aware dan lebih sadar untuk mau berubah jadi lebih baik. Ya Bu, jika ada korban dalam hal ini, bagaimana cara yang tepat untuk menanganinya? Kalau ada korban dari kenakalan remaja tadi ya tentunya kita harus memediasi antara pelaku dan korban. Kita juga harus bisa memberikan penguatan kepada korban supaya dia tidak mengalami hal yang traumatis gitu. Terus mendamaikan istilahnya ya, mendamaikan antara si korban dengan pelaku supaya masalahnya tidak berlarut-larut atau tidak berkelanjutan. Selanjutnya Bu, apakah kenakalan remaja sering terjadi di Semerlino Kota Cimahi? Kalau sering atau enggaknya sih relatif ya, tapi kalau misalnya ibu lihat sih semakin kesini itu semakin jarang. Ada sih setiap tahun ada, cuman kalau dilihat variasinya berbeda gitu. Kalau sekarang mah ya kalau kata ibu, kalau menurut ibu sih ya maksudnya kenakalannya tuh masih dalam batasan yang wajar gitu. Ada sih yang ekstrim 1-2 tapi nggak terlalu, itulah masih wajar lah gitu kenakalannya, masih kayak bullyingnya ya, bullying pasti ada aja ya gitu, cuman masih bisa ditangani, masih belum yang terlalu parah banget. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya.